Saudari-saudara yang terkasih, kalau lihat di layar monitor kita sekarang, ada gambar yang saya yakin banyak orang tidak asing lagi. Sering itu menjadi stiker sekarang. Dikasih tanda amin atau puji Tuhan atau apapun namanya. Bagaimana cerita tentang gambar ini? Ada yang tahu? Tahun 1400, akhir abad ke-15, 1470-an. Lahirlah seorang yang bernama Albrecht Dürer. Dari keluarga Dürer, suatu kampung kecil di kota Nuremberg, Jerman. Albrecht Dürer ini anak dari keluarga besar, 18 bersaudara. Dengan orang tuanya menjadi 20. 20 orang satu keluarga, dan bapaknya hanya seorang tukang besi biasa. Tukang besi biasa. Bayangkan bagaimana bisa menghidupi 20 murid setiap hari. Maka bapaknya kerja 18 jam satu hari, dan itu pun masih harus ditambah dengan kerja sampingan lainnya supaya sekurang-kurangnya anaknya bisa makan, bisa minum, bisa punya tempat tidur untuk hidup mereka. Nah, dari ke-18 anak tersebut, ada 2 anak yang mempunyai keinginan yang tinggi, Albrecht Dürer dan abangnya Albert Dürer. Albrecht dan Albert. Mereka berusaha menamatkan sekolahnya, tentu dengan susah payah karena orang tuanya memang bukan orang berada. Nah, setelah mereka menamatkan pendidikan sekolah menengah, mereka bercita-cita untuk masuk akademi seni lukis di kota Nuremberg. Tentu itu adalah cita-cita yang sangat tinggi dan tidak mampu dibiayai oleh orang tuanya. Karena begitu banyak mulut yang harus diberi makan. Dan Albert dan Albrecht, mereka berdua berbicara. Begini, kita akan membuat undi, mencabut undi. Siapa yang menang dari undi, dia akan masuk Akademi Seni Lukis di Nuremberg. Dan yang kalah, dia harus bekerja membiayai yang menang. Cabut undi hari Minggu. Setelah dari gereja, mereka kakak beradik itu mulai berdoa dan mencabut undi. Ternyata yang menang adalah Albrecht. Albert sesuai dengan janjinya, aku akan bekerja untuk membiayai kamu 4 tahun. Setelah 4 tahun, balik. Kamu akan kembali dan saya akan studi. Jadi yang 4 tahun sudah tamat, dia akan membiayai yang 4 tahun sebelumnya. Begitulah si Albrecht masuk ke Akademi Seni Lukis dan mempunyai bakat yang sangat besar, sementara si Albert, abangnya itu bekerja di pertambangan. Setiap hari untuk mengirim biaya kuliah untuk adiknya itu, si Albrecht. Ternyata si Albrecht ini mempunyai bakat yang sangat luar biasa sehingga lukisannya banyak yang jauh lebih berbakat dan lebih indah daripada guru-gurunya dan dosen-dosennya. Sehingga sebelum dia tamat, dia sudah menghasilkan uang. Lukisannya sudah mulai bisa dijual kepada banyak peminat. Akhirnya tamat 4 tahun. Albrecht pulang dengan penuh sukacita. Dia sudah mempunyai uang di tangannya. Sekarang saya bisa membiayai abang saya, Albert, yang selama ini telah bekerja untuk membiayai saya. Pulang mereka malam hari dipestakan oleh keluarga tentunya, karena bayangkanlah anak tukang besi biasa mempunyai seorang seniman lukis yang mulai terkenal di kota Nuremberg dan beberapa tempat sekitar itu. Dan sebagai puncak perjamuan bersama malam itu, si Albrecht mengangkat
biasalah di sana kalau untuk toast itu kan, untuk mengadakan pesta, mengangkat piala anggur, mengatakan, mari saudari-saudara, saya malam ini telah menyelesaikan pendidikan saya. Nah sekarang seperti janji saya, maka saya akan memberi biaya kepada abang saya Albert yang selama ini telah bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Mari kita angkat semua piala anggur ini. Semua mengangkat piala anggur kecuali satu orang, yakni Albert, abangnya. Ketika Albert mengatakan, saya akan menyekolahkan sekarang abang saya dengan biaya yang telah bisa saya kumpulkan, si Albert mengatakan, tidak, 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 tidak. Semua terdiam. Lalu kemudian si Albert mengangkat tangannya dan meletakkannya di pipinya. Adikku Albrecht, saya telah bekerja 4 tahun di pertambangan untuk memberi biaya kepadamu. Semua jariku ini sudah pernah patah paling tidak 1 kali tulang-tulangnya. Bahkan sekarang tangan kananku pun sudah kena penyakit artritis, encok, sehingga untuk sekedar mengangkat piala anggur untukmu pun tanganku itu sudah tidak sanggup. Apalagi mana mungkin saya sekarang harus menggambar garis-garis yang halus di lukisan untuk pendidikan di Akademi Seni Lukis nanti. Untukku menjadi seniman lukis sudah terlambat. Malam itu si Albrecht mengajak abangnya Albert, dan dia meminta supaya abangnya itu menaruh kedua tangannya yang telah bekerja 4 tahun untuk dia. Dan inilah hasil dari tangan yang telah berkorban untuk studinya sebagai seorang pelukis. Inilah tangan dari Albert, abang yang berkorban untuk kepentingan adiknya. Albrecht memberi judul pada lukisan itu The Hands, tangan-tangan. Tetapi kemudian orang menambahkan satu kata lagi di depan kata the hands, the praying hands, tangan yang berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, pada perayaan Kamis Putih ini kita mendengarkan 3 bacaan yang nampaknya berbeda satu sama lain. Bacaan pertama dari kitab Keluaran tentang penentuan malam Paskah yang pertama kali. Allah akan melewati rumah orang-orang Israel. Sebelumnya orang-orang Israel diminta untuk menyembelih anak domba usia 1 tahun atau anak kambing yang murni, yang tanpa cacat, dan darahnya mereka oleskan di ambang pintu. Allah atau malaikat Allah akan lewat. Dalam bahasa Ibrani, lewat berarti pesah. Allah melewati, dan dari situlah nama Paskah itu muncul, pesah. Bahasa Latin Pasca. Pada malam itu, malam Paskah yang pertama kali, Allah melewati rumah-rumah orang Israel, menyelamatkan mereka. Bacaan kedua, Yesus dikisahkan mengadakan perjamuan Ekaristi untuk pertama kalinya.
Ia mengambil roti, mengucap kata-kata konsekrasi yang selalu didoakan oleh imam. Itulah berasal dari bacaan yang tadi. Mengambil roti, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah piala darahku yang dikurbankan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Perjamuan malam terakhir. Perjamuan Paskah. Perjamuan kasih Allah. Perjamuan malam terakhir, Yesus sendiri mengorbankan dirinya sebagai dalam bentuk roti dan anggur, mengubahnya menjadi tubuh dan darahnya. Dan bukan hanya itu, meneruskannya setiap kali seorang imam merayakannya di Ekaristi, dalam perayaan Ekaristi. Yesus hadir kembali dalam rupa roti dan anggur. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Perjamuan kasih Tuhan. Dan itulah juga sebabnya mengapa Kamis Putih dijadikan sebagai ulang tahun pesta para imam. Hari ini semua imam berpesta. Karena pada saat inilah selain menetapkan Ekaristi, Yesus menabiskan para rasulnya menjadi imam untuk mampu merayakan Ekaristi. Bacaan terakhir Injil, kembali juga perjamuan malam terakhir. Di situ tidak dikisahkan Yesus mengubah tubuh dan anggur menjadi tubuh dan darah, tetapi melakukan tindakan yang juga sama. Maksudnya tindakan kasih. Ketika ia sebagai guru dan Tuhan, aku Tuhan dan gurumu, merendahkan diriku untuk membasuh dan menyekah, membersihkan kaki murid-muridnya. Itu tidak pernah akan terjadi dalam hidup sehari-hari. Tidak mungkin seorang guru merendahkan diri untuk membasuh dan menyekah, membersihkan kaki muridnya. Yang sebaliknya harus terjadi, murid yang membersihkan, menyekah kaki gurunya. Tetapi Tuhan dan gurumu melaksanakan itu sebagai teladan pelayanan kasih. Nanti pastor paroki kita juga akan merendahkan dirinya, membersihkan, menyekah kaki 12 rasul yang menjadi wakil dari umat. 3 bacaan diikat dengan rangkaian kata kasih. Cerita The Praying Hands Albrecht Dürer adalah cerita kasih. Perjamuan malam ini, perayaan malam ini adalah perayaan kasih. Kita semua hidup dalam dunia yang sekarang dibelah atas 3 situasi. Masyarakat kita, dunia kita sekarang terbelah atas 3. Masyarakat yang baik, yang masih mempunyai kasih, yang bersedia untuk melayani dengan ketulusan, kerendahan hati. Masyarakat yang jahat, yang mendewakan kekerasan, penipuan, korupsi, kebencian. Kita lihat hari-hari ini apa yang terjadi di Indonesia. Dan masyarakat yang satu lagi, mungkin kita tidak sadar bahwa bukan hanya baik dan jahat yang kelihatan, tapi masyarakat yang acuh tak acuh, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bukan urusanku itu, bukan urusanku itu. Masyarakat yang apatis, yang tidak peduli dengan orang lain. Saya tidak jahat kok, tapi saya tidak wajib berbuat baik. Ngapain saya repot dengan urusan orang lain? Yang penting saya tidak berbuat jahat. Masyarakat yang apatis, yang membiarkan kejahatan berkembang dan tidak berusaha untuk menjadi orang yang baik. Malam ini bacaan-bacaan dan juga cerita dari The Praying Hands Albrecht Dürer mengajak kita untuk kembali melihat hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga.
Mengapa makin lama masyarakat kita cenderung menjadi makin keras, makin gampang untuk kita dengar sekarang pembunuhan seperti biasa, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pengkhianatan, seperti makanan sehari-hari. Mungkin kita harus kembali bertanya, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Apa yang terjadi dengan keluarga kita? Karena mutu masyarakat tergantung pada mutu keluarga. Keluarga adalah dasar dari hidup masyarakat. Kalau keluarga baik, maka masyarakat situ pun akan menjadi baik. Kembali kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan keluarga kita sekarang. Kita teliti apa yang terjadi dengan cara hidup kita dalam keluarga modern ini. Apakah kita memang sudah memberikan nilai-nilai baik, moral-moral yang baik dalam kehidupan keluarga kita? Saya ingat ketika saya masih kecil dulu, ketika kecepatan dan dunia ini tidak seperti sekarang, setiap sore kami masih berkumpul bersama dengan tetangga-tetangga, masih bercerita, masih mempunyai waktu untuk bersenda gurau dan bermain-main antar tetangga, kenal satu sama lain, mendengar cerita macam-macam, cerita moral, cerita ringan. Dari situlah datang pendidikan nilai moral. Masih punya waktu untuk makan bersama dalam waktu yang baik dan lama. Punya quality time. Kata orang sekarang, quality time, waktu yang sungguh-sungguh bermutu tinggi. Bukan sekedar datang di meja, makan, masing-masing sibuk dengan HP-nya, badannya di situ, tapi matanya di HP. Fubbing istilah orang sekarang. Phone snubbing. Gara-gara telepon, gara-gara HP, saling mengabaikan satu sama lain. Itu pun masih sempat kalau datang duduk makan bersama. Jangan sekarang punya waktunya sendiri, makan jam 7, makan jam setengah 8, makan jam 8, aku punya kerja, aku punya tugas harus diselesaikan, saya punya urusan dengan teman-teman, makan sendiri, urus sendiri. Kualitas keluarga kita mungkin sekarang membuat juga masyarakat kita sekarang menjadi lebih buruk. Membuat kita juga hubungan antar kita di dalam keluarga juga menjadi bermasalah. Membuat kasih yang sesungguhnya seharusnya hidup dalam diri kita, yang nampak dalam contoh satu sama lain, menjadi semakin jauh, semakin melayang, semakin tinggal angan-angan, yang hanya menjadi cerita indah yang kita baca di buku-buku, tapi tidak lagi menjadi pengalaman hidup harian kita sehari-hari. Makan bersama, berbicara bersama, bersenda gurau bersama, berdoa bersama. Hal-hal inilah yang akan membentuk mutu keluarga, mutu masyarakat kita. Kalau kita ingin membuat dunia kita menjadi lebih baik, perbaiki kita masing-masing hidup kita, baik pribadi maupun dalam keluarga kita. Kalau kita ingin kasih menjadi nada dominan dalam hidup masyarakat kita, hiduplah dalam kasih itu sendiri dan menghidupi kasih itu sendiri secara nyata. Malam ini Tuhan mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana kita menjalin hubungan kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Pertama-tama menata kembali hal-hal yang mungkin masih kurang dalam hubungan saya dengan orang tua saya dengan saudara-saudara saya dengan tetangga saya. Memperbaiki apa yang kurang, meningkatkan apa yang baik. Dan kalau kita memang sungguh mampu pelan-pelan memperbaiki suasana kasih yang benar dalam keluarga, dalam masyarakat, tetangga, maka yakinlah
dunia kita akan lebih baik. Jangan menjadi orang apatis. Jangan menjadi orang egois. Ketika kita menjadi apatis dan egois, kita membiarkan kejahatan merajalela. Kita sudah masuk dalam dunia kejahatan langkah pertama tanpa kita sadari. Ada seorang dokter yang sudah lama praktek, dan ketika dia sudah hampir pensiun, sudah 30-40 tahun jadi dokter, dia sudah hampir pensiun. Dia mengatakan, saya sudah lama bertemu dengan begitu banyak pasien yang sakit ini, sakit itu, entah hipertensi lah, entah sakit jantung lah, entah stroke dan seterusnya, penyakit dalam. Pada akhirnya saya sadar bahwa 60-70% semua penyakit yang dialami manusia sebenarnya disebabkan oleh satu hal saja, penyebab utamanya. Dia sedang diwawancari oleh seorang wartawan. Jadi penyakit itu sumber utamanya di mana? Segala stroke, segala penyakit jantung, hipertensi, kolesterol. Ya sebenarnya itu hanya gejala katanya. Itu hanya gejala. Penyebab utamanya hanya satu sebenarnya. Apa itu, Bu Dokter? Hanya satu. Kurang kasih sayang. Amin.